Mungkin gak banyak dari Anda yang mengetahui atlet yang satu ini, Bapak Ibu, namanya Tim Tebow. Seorang pemain football yang memang lebih terkenal waktu dia kuliah daripada di NFL. Saya mendengar sebuah cerita menarik dari Tim Tebow belakangan ini. Jadi di salah satu podcast, buat Anda yang gak tahu podcast ya, kayak video interview gitu. Dia cerita, Bapak Ibu, ada pernah di satu tahun, memang Tim Tebow ini terkenal dengan seorang pemain football yang matanya ini dicat, tapi dia taruh ayat Alkitab di bawah matanya. Nah, ada satu tahun di mana waktu dia ada di University of Florida, the Gators, tim footballnya itu menang terus. Bahkan mereka tinggal satu game lagi, mereka masuk final, tinggal satu game lagi mereka akan menjuarai turnamen kuliahan waktu itu. Nah, sepanjang tahun itu Tim Tebow memakai ayat Alkitab Philippians 4 verse 13 atau Filipi 4 ayat 13. Waktu mereka masuk final, udah tinggal satu game lagi, tiba-tiba dia merasa bahwa ada dorongan untuk mengganti ayat Alkitab tersebut. Nah, waktu dia datengin pelatihnya memang sedikit agak superstitious atau mistis. Pelatihnya bilang gini, kita udah menang nih, tinggal satu game lagi, kenapa kamu ganti? Jangan-jangan itu ayat hoki kita, dia bilang gitu. Tapi karena dorongan yang begitu kuat, akhirnya Tim Tebow mengganti ayat Alkitab yang biasa ditaruh di bawah matanya itu menjadi John 3:16 atau Yohanes 3 ayat 16. Anda tahu bunyinya? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga bagi kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, saudara. Jadi dia ganti ayat itu padahal udah menang sepanjang tahun, di final mereka juga menang akhirnya Bapak Ibu. Tapi ada satu statistik yang menarik, yang diberitahu kepada Tim Tebow setelah pertandingan itu berakhir. Statistik itu bukan berapa banyak touchdown yang dilempar oleh Tim Tebow, berapa jauh jarak yang dia lempar, ya kan, berapa menit dia main, berapa jauh dia lari, tapi salah satu statistik yang diberitahu kepada Tim Tebow adalah ini, saudara. Selama pertandingan final football tersebut, ada 90 juta orang yang meng-google John 3:16. 90 juta orang ingin tahu apa sih Yohanes 3 ayat 16, saudara. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Ya, ternyata ada maksud Tuhan kenapa dia mendapat dorongan untuk mengganti ayat Alkitab tersebut. Tapi berapa banyak dari Anda yang tahu apa itu Filipi 4 ayat 13? I can do all things through Christ who give me strength. Ada yang tahu bahasa Indonesianya? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, dalam 2 minggu terakhir, kita sedang membicarakan topik tentang mengucap syukur, Bapak Ibu. Kita beri judul Eyes That See Blessing. Mata yang bisa melihat berkatnya Tuhan. Eyes that see blessing. Nah, kenapa kita membicarakan tentang mengucap syukur? Ternyata Bapak Ibu ada kuasa dalam mengucap syukur. There is power in thanksgiving. There is power when we live our life full with gratitude. Siapa dari Anda yang percaya bahwa ada kuasa ketika Anda mengucap syukur, Bapak Ibu? Ya, ada satu organisasi yang memang khusus untuk melakukan survei namanya Gallup. Gallup ini dia bertanya kepada 1.000 orang melalui interview, melalui research dia. Kepada 1.000 orang ini ditanya, seberapa sering kamu mengucap syukur? 67% dari 1.000 orang itu, berarti 670 orang, berkata bahwa mereka mengucap syukur selalu dan setiap saat. 67%, saudara. Dan 60% dari orang tersebut berkata bahwa ketika mereka mengucap syukur, mereka menemukan kebahagiaan dalam kehidupannya. Nah, jadi survei tersebut memberikan Anda dan saya sedikit clue, walaupun sampelnya cuma 1.000 orang, Bapak Ibu, bahwa gratitude come before happiness. Ucapan syukur mendahului yang namanya kebahagiaan. Kalau kita kan mungkin terbalik, kita mikirnya gini, saya mesti bahagia dulu, hal-hal yang baik mesti terjadi sama saya dulu, baru saya mengucap syukur.
Tapi ternyata dari survei yang kecil tersebut mengatakan kepada kita bahwa hey, ternyata gratitude come before happiness. Kita mengucap syukur dulu, maka kebahagiaan akan ngikut gitu saudara maksudnya. Nah itulah sedikit clue yang kita dapat dari survei tersebut. Nah jadi hari ini paling enggak kita bisa tahu Bapak Ibu. Ayo jangan menunggu sampai situasi kehidupan kita menjadi sempurna dulu baru kita mengucap syukur. Ada amin? Ya kan? Jangan menunggu sampai Anda dapat pekerjaan yang sempurna, bisnis Anda berjalan dengan baik, keluarga Anda berjalan dengan baik, apalagi saudara, keuangan Anda kondisinya baik. Jangan menunggu semuanya itu sampai sempurna dulu baru mengucap syukur, tapi kita mengucap syukur hari ini, maka ada kuasa dalam kita mengucap syukur. Maka hal-hal yang baik, kebahagiaan akan mengikuti kita. Kira-kira Anda percaya gak Bapak Ibu? Bapak-bapak, jangan tunggu sampai istri Anda berubah dulu baru mengucap syukur. Amin bapak-bapak? Bapak-bapak bilang, Rosid gimana mengucap syukur? Cerewetnya minta ampun. Ya kan? Istri saya Rosid kalau mau diajak mesra-mesraan, ya kan? Apa sih pegang-pegang? Ya kan Bapak Ibu? Istri saya Rosid kalau mau diajak mesra-mesraan udah kasih signal dulu pakai minyak angin, pakai minyak tawon, pakai minyak apa, saudara? Itu signal berarti malam ini nggak usah ya, nggak usah pegang-pegang ya, itu, saudara. Kok Rosid tahu ya? Istri-istri nggak usah nunggu sampai suami Anda sempurna dulu untuk mengucap syukur, amin? Amin istri-istri? Amin apa ampun? Gimana mau mengucap syukur sama suami saya? Ya kan? Ngomong bentak-bentak, ngomong ngegas melulu. Kalau ngomong selalu pakai urat, ya kan? Gimana saya mau mengucap syukur? Bapak Ibu, mungkin hari ini kita belajar. Ketika kita mengucap syukur buat keluarga kita, walaupun keluarga kita jauh dari sempurna, maka itu akan membuat Anda melihat segala sesuatu yang baik dari keluarga kita. Maka itu membuat fokus kita berubah dari kekurangan mereka menjadi kelebihan kita. Mungkin itu akan membuat kita belajar untuk mencintai keluarga kita. Ada amin gak sih Bapak Ibu? Ya kan, kita gak usah nunggu sampai anak-anak kita sempurna dulu baru kita mengucap syukur. Dunia ini, kehidupan kita ini penuh dengan yang namanya ketidakpastian Bapak Ibu. Ya kan? Jangan sampai kita menunggu bahwa segala sesuatu berjalan baik terlebih dahulu baru kita mengucap syukur. Ada begitu banyak hal yang terjadi di luar dari kendali Anda dan saya. Kira-kira Anda setuju gak? Anda gak bisa memilih Anda lahir dari keluarga mana. Anda gak bisa memilih Anda lahir dengan etnis apa. Anda gak bisa memilih dengan latar belakang seperti apa. Anda mau lahir di mana. Anda mau lahir di situasi ekonomi yang seperti apa di dalam keluarga Bapak Ibu. Ya kan? Kalau kita gak bisa berdamai dan mengucap syukur akan hal-hal tersebut yang kita gak bisa kendalikan. Alternatifnya apa Bapak Ibu? Apa masa kita hidup dengan penuh keluhan? Masa kita hidup dengan penuh ngomelan Bapak Ibu? Ya kan, aduh andai saja saya begini, aduh andai saja saya begitu Bapak Ibu. Saya yakin gak ada dari kita yang terinspirasi dari kehidupan orang yang suka mengeluh dan suka ngomel. Benar gak sih? Bahkan kita gak menulis buku, kita gak membuat film, kisah kehidupan orang yang suka mengomel dan mengeluh. Tapi justru kebalikannya. Kita menulis buku, kita membuat film dari kisah hidup orang-orang yang kelihatannya nggak punya apa-apa, hidup orang-orang yang sederhana, yang lahir dari keluarga sederhana, bahkan segala tantangan di hidup ini mereka bisa lewati. Bukan saja mereka bisa lewati, bahkan mereka bisa berhasil dalam kehidupannya. Itulah film-film yang kita tonton, itulah buku-buku yang kita sering baca Bapak Ibu. Nggak ada yang terinspirasi dengan orang yang hidupnya mengeluh dan ngomel. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat sebuah surat. Tepatnya, surat ini ditulis oleh seseorang yang bernama Rasul Paulus. Surat ini ditulis kepada gereja dan jemaat yang ada di kota Filipi. Jadi Rasul Paulus dulu namanya Saulus. Nah dia ini menulis surat kepada gereja yang ada di kota Filipi. Filipi itu di Yunani, saudara, hari ini letaknya di Yunani. Mungkin saya ada gambar petanya. Nah anyway, Rasul Paulus sebelum dia jadi rasul, dia adalah seorang yang bernama Saulus yang benci banget sama orang Kristen.
Ya kan Anda sama saya kalau kita nggak suka sama orang Kristen paling kita gosipin Bapak Ibu. Benar gak sih? Jangan dijawab. Tapi kalau Rasul Paulus, kalau Saulus nggak suka sama orang Kristen, dia tangkap, dia jeblosin ke dalam penjara, dia aniaya. Tapi suatu hari si Saulus ini bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Akhirnya hidupnya berubah dan dia pun percaya akan Yesus. Nah setelah dia menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam kehidupannya, dia serahkan kehidupannya untuk memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Dia pergi ke kota-kota, ke area-area terutama di Asia Kecil dan di Laut Mediterania. Saya punya petanya, boleh ditampilin? Itu saudara. Jadi kalau Anda lihat di Alkitab Anda, ada Tesalonika, ada Galatia, ada Efesus, ada Kolose, ya kan? Itu adalah nama-nama kota. Itu adalah nama-nama kota di mana Rasul Paulus pergi dan dia memulai gereja, dia training leaders, lalu dia pindah ke kota lain, dia melakukan hal yang sama. Nah, apa yang akan kita baca sekali lagi, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi kalau dia misalnya udah memulai sebuah gereja, dia pergi ke kota lain, nanti beberapa saat kemudian dia nulis surat untuk ngecek. Kadang-kadang untuk memberi nasihat, kadang-kadang untuk ngecek gimana kabar kalian. Ya kan saya dengar ada ini yang terjadi, ini solusinya. Jadi dia menulis surat untuk gereja yang ada di kota-kota tersebut. Nah yang akan kita lihat adalah surat untuk gereja atau jemaat yang ada di kota Filipi. Ini satu detail yang Anda gak boleh lewatin. Paulus menulis surat untuk jemaat yang ada di kota Filipi dari dalam penjara. Dia di dalam penjara di kota Roma dan dia menulis surat untuk jemaat yang ada di Filipi. Kita akan baca sama-sama. Filipi 4, dia bilang begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Anda bantu saya, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Paulus yang benar aja nih. Ya kan? Bersukacita, kamu lagi ada dalam penjara, kamu lagi dirantai di dalam penjara. Tapi kamu bilang bersukacitalah, kalau nggak cukup, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu tahu nggak bahwa surat Filipi ini disebut dengan the joy letter. Artinya surat sukacita, karena dalam 4 pasal yang singkat, 4 bab yang singkat, itu ada lebih dari 16 kali Paulus berkata bersukacita. Makanya disebut dengan joy letter, Bapak Ibu. Jangan-jangan Paulus di sini sedang memberikan clue kepada Anda dan saya, memberikan sebuah rahasia bahwa sukacita itu tidak didapat dari apa yang ada di luar, melainkan dari dalam sini, Bapak Ibu. Mungkin beberapa dari Anda pernah nonton film dokumenter di mana tentang mungkin kehidupan para narapidana di dalam penjara. Ya kan, nah di dalam penjara kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, kan sering ada kebaktian, ibadah, tergantung apa agama Anda gitu ya. Nah kadang-kadang Anda mendengar kesaksian ada napi-napi yang melakukan kejahatan begitu buruk, akhirnya mereka harus di dalam penjara seumur hidup mereka. Tapi begitu mereka menerima Yesus, ucapan mereka adalah gini, saya merasa merdeka, bahkan saya mengalami kebebasan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya, padahal mereka dalam penjara, Bapak Ibu. Kontrasnya atau perbandingannya, ada orang-orang yang hidupnya nggak di dalam penjara, setiap hari merasa mereka nggak pernah merdeka, mereka nggak pernah bebas seperti ada di dalam penjara. Mungkin ini gambaran yang Paulus sedang coba untuk ajarkan kepada kita. Bersukacitalah senantiasa, aku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Makanya Paulus bilang bersukacita itu bukan soal kamu happy, senang-senang, ketawa-ketawa, bukan hanya sekedar itu. Makanya dia bilang bersukacitalah, kuncinya di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Terus Paulus bilang gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Anda bantu saya dengan, sekali lagi dengan ucapan syukur, Bapak Ibu. Paulus memberikan kita sekali lagi sedikit rahasia. Kalau kita mengucap syukur nih, kuasanya nih. Kita bebas dari hidup dalam kekhawatiran. Do not be anxious about anything. Ini anak-anak muda generasi kita yang, generasi anak-anak muda yang hari-hari ini sedang bergumul dengan yang namanya anxiety, saudara.
Kita khawatir, kita cemas, kita gelisah akan masa depan kita. Apakah kita akan menikah atau enggak? Semua orang sudah menikah, kapan saya menikah? Ya kan, gimana saya bayar kuliah untuk anak-anak saya? Ya kan, kerjaan gimana? Status imigrasi gimana? Pokoknya kita khawatir akan segala hal. Tapi Paulus bilang begini, ketika kita mengucap syukur, kita mempunyai keinginan dan permohonan, kita bawa kepada Allah dalam doa dan permohonan, tapi dengan hati yang mengucap syukur. Paulus bilang kalau kita belajar melakukan itu, ada hasilnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Waktu kita nyatakan doa dan permohonan kita lakukan dengan ucapan syukur, bukan dengan ini saudara, bukan dengan apa ya, bukan dengan sense of entitlement, bukan dengan hati yang menuntut, kok Tuhan gak jawab sih doa saya, kok Tuhan gak dengar sih doa saya, kapan Tuhan akan jawab doa saya, bukan dengan hati yang menuntut, tetapi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, damai sejahtera yang supernatural, damai sejahtera yang cuma Tuhan yang bisa kasih, yang gak masuk ke akal manusia. Damai sejahtera itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada satu hal yang menarik dikatakan bahwa di dalam terjemahan bahasa Inggris, bahwa damai sejahtera Allah yang akan menjaga, Bapak itu, yang akan menjaga hati dan pikiranmu. Di kota Filipi ternyata adalah tempat di mana ada banyak tentara Romawi yang sudah pensiun tinggal di sana. Jadi Paulus senang sekali menggunakan istilah-istilah militer di dalam suratnya ke kota Filipi. Makanya dia memberikan kita gambaran seperti tentara Romawi yang menjaga sebuah kota, ya kan? Yang susah ditembus oleh musuh. Demikian jugalah damai sejahtera Tuhan itu menjaga hati dan pikiranmu yang gak akan mudah ditembus dengan segala rasa khawatir, rasa gelisah, rasa cemas, anxiety, Bapak Ibu. Anda masih mengikuti saya, Bapak Ibu? Lalu Paulus berkata gini, dan apa yang telah aku pelajari, apa yang telah aku terima, dan apa yang telah aku dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, Anda bantu saya? Lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Paulus bilang semua yang kamu pelajari dari saya, yang kamu lihat daripada saya, lakukanlah itu, praktekanlah itu. Bersukacita di dalam Tuhan, hidup dengan penuh ucapan syukur, maka sumber damai sejahtera itu sendiri akan menyertai kamu. Walaupun doa dan permohonanmu belum dijawab. Walaupun doa Anda mungkin tidak terjawab. Walaupun apa yang Anda minta mungkin tidak dikabulkan. Tetapi yang dia jamin, yang dia guarantee, damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia, itu pasti kamu dapat. Anda masih bersama dengan saya? Lalu Paulus mengatakan, kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kenapa sih kita mengeluh? Kenapa sih kita terkadang ngomel, komplain, dan gak mengucap syukur? Ya karena kita gak puas dengan sesuatu, makanya kita mengeluh. Karena kita gak merasa cukup, Bapak Ibu, makanya kita mengeluh. Tapi di sini kita mendapat pelajaran bahwa Paulus pun bilang dia harus belajar, Bapak Ibu, untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dengan kata lain, kita tahu bahwa mengucap syukur itu bukanlah sifat alami dari manusia. It's not our default mode, it's not automatic, enggak otomatis terjadi dalam manusia. Yang otomatis adalah mengeluh. Saya doang, saudara, yang melakukan itu? Sifat alami manusia yang otomatis adalah ngomel, merasa enggak cukup, merasa enggak puas. Itu sifat otomatis manusia. Makanya Paulus bilang dia harus belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Mengucap syukur itu ternyata harus intentional, harus disengaja, harus dilatih, dan tidak terjadi secara otomatis.
Nah, di dalam bahasa Inggris dikatakan gini, for I'm not saying this because I'm in need, for I have learned to be content. Contentment itu rasa cukup Bapak Ibu. Paulus harus belajar dengan yang untuk namanya contentment atau rasa cukup. Nah, terkadang ketika kita mikir tentang contentment atau rasa cukup, kita salah mengerti Bapak Ibu. Kita pikir ketika kita menjadi orang yang punya rasa cukup atau content, yaitu orang ya udahlah mau gimana lagi. Ya udahlah nggak perlu ada ambisi, ya udahlah nggak perlu ada target apa-apa. Ya udahlah begini aja Saudara. Itu bukan contentment Bapak Ibu. Kita salah mengerti kalau kita mengartikan contentment atau rasa cukup seperti itu. Di bulan Oktober tahun 2020, Anda masih ingat tahun 2020? Ya, ada yang namanya pandemi, ada yang namanya COVID. Nah, kan COVID terjadi bulan Maret tuh pada tutup. Nah, bulan Oktober kan ya udah mulai buka beberapa hal tapi masih jaga-jaga. Nah, di bulan Oktober tahun 2020 ada sebuah perusahaan pesawat Australia, Qantas, yang membuka penerbangan, Saudara. Qantas ini pesawat Australia, dia membuka penerbangan yang saya sebut dengan pesawat the flight to nowhere. Penerbangan yang nggak kemana-mana. Jadi mereka menawarkan penerbangan yang akan take off, akan berangkat dari Sydney, muter-muter 7 jam di Australia, lalu mendarat kembali ke Sydney. Dalam 10 menit, begitu mereka mengumumkan penerbangan ini, semua tiket terjual habis. Karena orang udah capek. Ya di rumah mungkin udah mengurung diri dan sebagainya. Kalau misalnya waktu itu Anda mau beli tiketnya, bisnis kelas sekitar 2.700, kelas ekonomi sekitar $600. The flight to nowhere. Ini menjadi rekor dari perusahaan penerbangan ini. Tiket yang terjual habis dalam waktu tercepat, Bapak Ibu. Flight to nowhere, muter-muter. Nah, contentment Bapak Ibu, atau rasa cukup bukan seperti itu. Kita pikir ya udahlah mau kemana lagi, ya udahlah gini-gini aja. Contentment seperti ini Bapak Ibu. Rasa cukup adalah selagi Anda sedang mengusahakan sesuatu untuk maju, untuk berkembang, selagi Anda sedang mengerjakan hal yang perlu dikerjakan, kita punya kemampuan untuk bersyukur di masa yang sekarang. Anda nangkap Bapak Ibu? Selagi Anda mengusahakan sesuatu untuk maju, berkembang, merencanakan sesuatu, Anda bisa punya sukacita dengan situasi Anda yang sekarang. Bahkan Anda bisa melihat bahwa ada berkat Tuhan di dalam situasi Anda yang sekarang. Itu yang namanya contentment Bapak Ibu. Rasa cukup, bukannya udah ya whatever lah. Bahkan di surat Paulus kepada anak muda yang dia mentorin namanya Timotius. Dia bilang gini, memang ibadah itu kalau disertai apa Bapak Ibu? Rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Paulus kasih kita rumus. Nih, ada kekayaan sejati yang kamu akan dapatkan. Paulus kasih tahu kepada anak muda yang dia mentorin. Godliness with contentment, it itself is a great wealth. True godliness, can you go to the next slide please? With contentment is itself is a great wealth. Rumusnya ibadah atau godliness. Godliness itu apa sih Bapak Ibu? Ketika hidup kita itu, ketika kita menjalankan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, itu ibadah kita. Ditambah rasa cukup, Anda dan saya akan menemukan yang namanya kekayaan sejati Bapak Ibu. Anda masih bersama dengan saya, Gereja Tuhan? Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan.
Rasul Paulus bilangin nama Anda dan saya, gue tahu rasanya. Gue udah ngerasain semua, dia bilang. Aku tahu rasanya kelimpahan. Karena dulu Paulus mempunyai segala-galanya Bapak Ibu. Ketenaran, kekuasaan, kekayaan. Dia adalah salah satu dari kelompok elit religius yang namanya Farisi. Dia juga salah satu dari 72 orang terpenting di kota Yerusalem yang grup yang namanya Sanhedrin. Dia tahu semuanya itu Bapak Ibu. Rasanya menjadi orang penting dan sebagainya. Setelah dia mengikuti Yesus, dia meninggalkan semua itu. Dia memutuskan untuk mendirikan gereja-gereja. Dia bekerja sebagai pembuat tenda sekarang. Dia bilang, aku tahu rasanya kelimpahan. Aku tahu rasanya kekurangan. Aku tahu rasanya sekarang hidup mengandalkan support dari orang lain. Atau dari gereja-gereja. Dia bilang, saya tahu rasanya dianiaya, dipandang rendah, diremehkan, dan sekarang ada di dalam penjara. Aku sudah ngalamin semua itu. Kesimpulannya, Tuhan setia, buktinya saya masih ada. Aku tahu rasanya punya kelimpahan, aku tahu rasanya kekurangan. Saya nggak tahu Bapak Ibu, kenapa ya seringkali kita lupa kalau Tuhan itu setia dalam kehidupan kita. Kenapa ya manusia itu, kita lebih sering bertanya, kenapa ya hal-hal yang buruk terjadi sama saya? Kenapa kita jarang bertanya, kenapa ya hal-hal yang baik terjadi dalam diri saya? Kenapa ya Bapak Ibu? Kenapa manusia itu kita lebih suka fokus dengan apa yang kita nggak punya daripada apa yang kita punya? Kenapa kita lebih fokus dengan apa yang Tuhan nggak kasih daripada sejuta hal yang Tuhan sudah pernah kasih kepada kita? Kenapa kita manusia lebih suka fokus dengan doa yang Tuhan nggak jawab daripada dengan ribuan bahkan jutaan doa yang Tuhan sudah jawab? Itulah kecenderungan diri manusia. Makanya Paulus mengakhiri apa yang kita baca hari ini dengan ayat terkenal, ayat yang ditaruh di bawah matanya Tim Tebow, yaitu ayat yang tadi kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 13 dia bilang gini, segala perkara dapat kutanggung yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita baca sama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung. Oh, ternyata ayat ini konteksnya adalah tentang mengucap syukur Bapak Ibu. Selama ini kita suka pakai ayat ini untuk apa ya? Untuk kayak kita mau pergi perang Bapak Ibu. Ya kan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Ya kan, seringkali kita memakai ayat ini seperti apa ya? Ketika kita ada dalam pergumulan besar dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tetapi ternyata backgroundnya atau konteksnya tentang mengucap syukur. Nggak apa-apa juga sih kalau Anda mau pakai untuk hal-hal seperti itu. Tapi Paulus mengajak kita masuk ke sebuah realita yang berkata kamu gak akan mampu mengucap syukur kalau bukan karena kekuatan Kristus yang ada di dalam kamu. Di dunia Anda dan saya yang kita hidupi hari ini, kita gak mungkin bisa punya rasa cukup kalau bukan karena kekuatan Kristus yang ada di dalam diri setiap kita. Bapak Ibu tahu, di dalam penelitian, setiap hari Anda dan saya terekspos dengan 4.000 sampai 10.000 iklan. Setiap hari Bapak Ibu, baik Anda sadari atau enggak, setiap hari kita ketemu dengan yang namanya 4.000 sampai 10.000 iklan. Dan semua iklan menurut saya mempunyai pesan yang sama. Hidup Anda enggak akan lengkap sebelum Anda punya itu. Semua iklan memberikan Anda dan kepada Anda pesan yang sama. Kalau Anda belum punya ini, Anda nggak akan bahagia. Kalau Anda nggak punya telepon yang warnanya orange, kameranya 3 di belakang, Anda nggak akan lengkap dan Anda nggak akan bahagia. Kalau itu semua belum cukup Bapak Ibu, bagaimana dengan sosial media yang Anda dan saya mainin setiap hari? Setiap hari Anda dihadapkan dengan kenapa ya rumah gue kok gak segede rumah teman gue.
Kenapa ya kok mobil gue gak sebaru sama mobil temen gue? Kenapa ya gue kok liburannya gak sejauh liburan temen gue? Orang bilang mainnya kurang jauh. Yeah. Mainnya jauhan dikit gitu. Suami saya kalau ngajak liburan New Jersey, Delaware, kurang jauh gitu. Setiap hari Anda dihadapkan hal-hal seperti itu. Menariknya saya mikirnya gini, 2000 tahun yang lalu waktu kehidupan masih sangat sederhana, Paulus sudah menulis ini. Artinya atau kesimpulannya apa Bapak Ibu? 2000 tahun yang lalu orang pun sudah bergumul dengan hal ini. Merasa gak cukup, merasa gak puas dengan hidupnya, susah mengucap syukur, udah ditulis 2000 tahun lalu. Apalagi di dunia yang kita hidupi hari ini Bapak Ibu. Makanya dia bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kesimpulannya melalui pewahyuan dari Tuhan, Paulus menulis gini, tanpa Tuhan kamu gak akan bisa. Tanpa kekuatan Kristus kamu gak akan bisa untuk merasa puas. Tanpa kekuatan Kristus kamu gak akan bisa merasa cukup. Kamu hanya bisa merasa cukup kalau kamu menyadari bahwa ada kekuatan Kristus yang hidup di dalam kamu. Ada kuasa Kristus yang memberikan kekuatan untuk Anda dan saya. Sampai kita semua menyadari bahwa kita semua sudah memiliki hadiah yang terbesar, anugerah yang terbesar, yaitu Yesus sendiri. Sampai kita menyadari ini, nggak akan ada hal yang akan membuat Anda dan saya puas. Anda menangkap maksud saya, saudara? Kalau enggak, saya ulangin sekali lagi. Sampai Anda menyadari bahwa kita sudah punya hadiah yang terbesar, anugerah yang terbesar, yaitu Yesus sendiri. Sampai kita menyadari hal ini, maka enggak ada satupun yang akan membuat Anda dan saya puas. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal, bahkan di dalam penjara sekalipun. Paulus bilang besok nasib saya seperti apa aja saya nggak tahu. Besok saya masih hidup apa enggak saya nggak tahu. Besok apakah harinya saya akan dipanggil dan dieksekusi, saya nggak tahu. Tapi saya menemukan rahasianya, yaitu Yesus sendiri. Yesus adalah hadiah terbesar dan anugerah terbesar yang Anda dan saya harus sadari yang kita miliki di dalam diri kita setiap hari. Baru kita bisa merasa puas akan kehidupan ini. Ada amin Bapak Ibu? Ella mana ya? Ella nggak ada di sini. Nggak ada, oke. Paulus menyadari Bapak, bahwa Yesus yang adalah Tuhan sendiri, dia meninggalkan tahtanya, dia meninggalkan surga untuk turun ke dunia ini. Dia mati dan memberikan hidupnya untuk kita semua. Bapak. Dan di hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Untuk membuktikan bahwa kematian tidak berkuasa atas kehidupannya. Demikian juga Anda dan saya bagi kita yang menaruh iman kita di dalam Kristus. Maka kematian pun tidak berkuasa atas kehidupan kita. Dan karena semua yang Yesus sudah lakukan untuk kita, maka hari ini kita akan hidup dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kalau mulai detik ini, Tuhan sudah tidak lagi melakukan apa-apa untuk saya. Bisakah kita mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita? Kalau mulai hari ini Anda datang ke gereja, Anda sudah tidak lagi mendengar pesan Tuhan yang berkata bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu untuk Anda. Bisakah Anda dan saya merasa cukup dengan apa yang semua Tuhan sudah pernah lakukan
untuk kita. Mungkin saya ingin mengajak Anda untuk pejamkan mata sebentar untuk merenungkan pertanyaan itu. Cukup gak buat kita untuk mengucap syukur? Cukup gak buat kita untuk merasa puas? Cukup gak buat kita untuk hidup dengan hati yang meluap-luap dengan ucapan syukur? Berdasarkan apa yang Tuhan sudah lakukan selama ini. Jangan-jangan Yesus adalah kepuasan hidup yang selama ini Anda dan saya kejar. Jangan-jangan Yesus adalah sukacita sejati yang selama ini Anda dan saya coba untuk cari. Jangan-jangan cuma Yesus yang bisa memberikan Anda dan saya damai sejahtera yang sejati, yang melampaui segala akal manusia. Damai sejahtera yang supranatural. Damai sejahtera yang hidup di dalam kehidupan Anda. Orang-orang di sekeliling Anda berpikir, kamu mendapatkan damai sejahtera itu dari mana? Aku tahu hidup kamu penuh dengan masalah. Aku tahu hidup kamu penuh dengan pergumulan. Tapi kok kamu bisa mengalami damai sejahtera? Apa yang ada di dalam kehidupan kamu? Jangan-jangan cuma Yesus yang bisa memberikan damai sejahtera yang seperti itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus, yang memberi kekuatan.